Ya, berhubung waktu kita udah pukul 16 juga, kita sesuai jadwal. Saya coba buka dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak ada yang jawab nih, cuma satu nih. Coba sekali lagi ya. Yang nggak ada yang jawab, saya nggak mau mulai ya. Yang jawab salam saya doain masuk surga deh ya. Kalau yang nggak jawab ya tanggung sendiri lah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai juga yang jawab. Saya doain masuk surga, amin. Innal hamdalillah Amin. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat, hidayah serta karunia dan nikmat-nikmatnya kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu atau kajian yang meskipun ini online, tapi mudah-mudahan tidak menurunkan rasa semangat teman-teman untuk tetap menuntut ilmu, mencari ilmu, terutama ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah, makhluk Allah yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang apabila menjalankan risalah dakwah beliau dan juga menjalankan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk membuka forum kita atau majelis ilmu kita pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan lafaz yang baik, lafaz ta'awudz, basmalah, dan sholawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sebelumnya izin dulu memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Hamdan, Prodi Pendidikan Jasmani angkatan 2017, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Itu sedikit memperkenalkan diri saya pribadi, karena tak kenal maka harus kenalan gitu ya. Langsung ke agenda berikutnya, yakni tilawah. Tilawah yang akan dibacakan oleh Bang Iqbal. Ada belum Bang Iqbal? Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kan ya suaranya? Masuk Bang, mantep banget pokoknya. Oke. Saja kepada Bang Iqbal, Anda persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qashasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Ha antum haula'i
حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Iqbal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dihimbau kepada para lelaki atau ikhwan untuk on cam ya, agar kita sama-sama dapat melihat gitu kan satu sama lain. Karena kalau cuma ngomong aja itu kayak dengerin radio gitu ya. Oke, selanjutnya ada sedikit informasi bahwasanya kegiatan kita pada hari ini atau majelis ilmu kita pada kesempatan hari ini itu disponsori oleh SC. Sama-sama kita ketahui SC itu Salim Corporation gitu kan. Bisa dikepoin juga. Oh iya, direktur utamanya ialah Bang Arfian. Beliau ada nggak nih? Direktur utamanya beliau gitu ya. Jadi kalau butuh apa-apa terkait di SC langsung aja ke beliau. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya SC @salimcorp. Jadi tulisnya @salimcorp. Terus ada lagi sponsor lainnya yaitu Syukur. Apa itu Syukur? Susu kurma. Nah, dengan kalian minum susu kurma gitu kan, insya Allah jadi orang-orang yang selalu bersyukur sesuai dengan namanya Syukur itu. Nah, makanya minum susu ini supaya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur gitu. Dan jangan lupa juga untuk dikepoin Instagramnya. Nama Instagramnya itu @yuksyukur.ku. Nah, itu. Sekali lagi itu ya nama Instagramnya. Itu boleh dikepoin langsung di Instagramnya. Saya kasih waktu dari sekarang gitu dan selamanya. Tanpa panjang lebar, nampaknya moderator kita juga sudah tampak di layar gitu kan. Tanpa panjang lebar, saya coba kenalkan beliau. Ya, nama beliau adalah Abdul Hanif Al-Islami. Masya Allah, namanya sudah mencirikan orang soleh ini. Ya. Kemudian alamat beliau Jalan Buluh nomor 84 Condet Cililitan. Wah, pantesan wangi. Condet kan banyak parfum. Ya, gitu ya. Terus asal daerahnya tuh beliau dari Bontang, Kalimantan Timur ya, bukan begitu, Pak moderator? Ya, betul ya, dari orang jauh, orang Kalimantan. Kemudian riwayat pendidikannya SD-nya IT Asyamil Bontang, kemudian SMP-nya itu IT Darul Hikmah Boarding School Bontang, kemudian Ma'had Tahfiz Quran Al-Amin Jawa Timur, kemudian SMA IT Darul Hikmah Bontang Boarding School, dan sekarang terakhir pendidikan beliau itu pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta ya, angkatan 2017. Kemudian prestasinya yang pertama finalis fotografi bulan ketiga tingkat nasional, kemudian semifinalis lomba kreasi audio visual sejarah film dokumenter tingkat nasional juga, kemudian Purna Paskibra Indonesia 2016. Wah, keren banget ya, orang gagah dan perkasa ya.
Kemudian yang terakhir juara MHQ Juz 30 tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Lewat organisasinya kader Kadep PSDM, BEM PAI, kemudian Pusgerak Red Solider, gitu. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai Mas'ul MAI FIS Fakultas Ilmu Sosial. Gitu. Ya sudah terlihat dari riwayat pendidikannya ini orang soleh gitu, sudah soleh dari lahir, dari SD sampai SMA sampai sekarang berbau dengan Islam, berbeda dengan saya. Ya mungkin berhubung waktunya sudah menunjukkan mau 4:30 juga, saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya majelis ini kita pada hari ini kepada Abdul Hanif Al-Islami LCMA. Kepadanya Anda persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, hari ini di sore hari ini ya kita masih dipertemukan secara virtual oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ustadz Fahmi Irhamsyah yang kemudian insya Allah akan menjadi pemateri ataupun yang akan membahas tema kajian kita, yakni tentang Islamofobia, kawan atau lawan. Kemudian salawat salam semoga tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan semoga kita terkonfirmasi sebagai orang-orang yang mendapatkan legitimasi berupa syafaat kelak. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, insya Allah kajian kita ya, kajian dari LDK Salim UNJ akan membahas tentang Islamofobia, kawan atau lawan. Perlu kita ketahui apa kemudian makna definitif secara sederhana daripada Islamofobia ya. Yakni adalah satu ketakutan yang ditimbulkan ya akibat, kalau kita melihat sejarahnya, adalah di perang salib ya di abad ke-11 hingga 13 kalau nggak salah, di tahun 1095 hingga 1200-an. Nah, jadi ketika itu ya Kekaisaran Bizantium dan Gereja Roma menggunakan propaganda ya berupa sentimen anti-Islam untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Dan salah satu sejarawan kemudian mencatat ya, jumlah orang Islam dan Yahudi yang terbunuh di Al-Quds, Yerusalem, selama berlangsungnya perang salib ini tidak kurang lebih dari 70.000 jiwa. Nah, apakah kemudian Islamofobia ini menjadi lawan atau kawan ya, itu insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Dan kemudian saya akan sedikit membacakan CV beliau ya. Ustadz Fahmi Irhamsyah lahir di Tangerang, tepatnya di tanggal 27 Juli tahun 1987 ya. Statusnya sekarang adalah sudah menikah, agamanya Islam, hobinya membaca ya, menulis, kemudian traveling juga. Beliau ini merupakan alumni Ma'had Tahfidz Utsman bin Affan dan Bahasa Arab Libya. Beliau juga S1-nya menempuh di pendidikan sejarah di kampus kita ya, Universitas Negeri Jakarta. Banyak sekali sebenarnya yang harus dijelaskan dari biografi Ustadz Fahmi Irhamsyah, tapi berhubung karena waktu yang kemudian singkat ya, karena hanya hingga pukul 16:40 ya, kalau nggak salah waktu Indonesia Barat. Yang berhubung juga saya waktu di sini sudah menunjukkan pukul 5:14 waktu Indonesia Tengah. Oke, untuk membahasnya secara lebih gamblang ya, lebih menarik dan kemudian lebih dalam terkait dengan Islamofobia, terkait dengan catatan sejarahnya ya, terkait dengan konflik
dan kemudian dampak-dampak yang kemudian ditimbulkan, apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Kepada Ustadz Fahmi Irhamsyah, waktu dan tempat, tafadhol masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ustaz? Suara terdengar jelas nggak di sana? Terdengar jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ikhwati fillah min Allah Subhanahu wa taala, teman-teman para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mahasiswa, dan mungkin juga ada yang akademisi, ada dosen dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wabil khusus teman-teman dari LDK Universitas Negeri Jakarta yang semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator dan juga MC tadi. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu kajian, yakni tentang Islamofobia yang tadi sudah dibuka dan diantarkan dengan baik oleh moderator. Saya nggak tahu ini muncul nggak ya slide saya ya? Belum, Ustaz. Belum muncul. Belum muncul. Ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang Islamofobia, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampai pada titik sebetulnya perlu kita lawan, perlu kita temani, atau bagaimana sikap kita seharusnya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah muncul belum ya slide-nya ya? Yes, sudah, Ustaz. Baru muncul. Ambil lagi pengajian saya. Ambil lagi pengajian ya. Tolong tutup dulu sayang pintunya. Islamofobia ini tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Sesungguhnya sudah menjadi barang yang lama ya. Tapi memang konsepnya sendiri itu dibakukan menjadi sebuah kalimat yang sering digunakan oleh para akademisi itu di tahun 1980-an. Di tahun 1980-an itu mulai digunakan sebagai sebuah konsep gitu ya, sebuah konsep. Fobia sendiri artinya ketakutan. Dan Islamofobia itu dianggap oleh beberapa ilmuwan Inggris, saya membacanya itu adalah istilah yang kontroversial karena memang sebetulnya hanya dimunculkan dalam sebuah konferensi yang banyak juga yang menolak istilah tersebut. Nanti saya jabarkan beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menolak konsep tersebut. Nah, istilah ini masif itu di tahun 80-an dan ternyata semakin meningkat eskalasinya pasca 911 ya. Pasca peristiwa 911 itu semakin meningkat penggunaan Islamofobia ini, dan memang digunakan oleh banyak media barat dan juga para ilmuwan barat yang punya kepentingan. Jadi di antara corong-corong musuh-musuh Islam untuk mencoba membendung peningkatan atau pertumbuhan Muslim di seluruh dunia itu memang menggunakan
kekuatan para ilmuwan, menggunakan kekuatan para ilmuwan. Nah, sebelum ini sebetulnya juga muncul istilah-istilah lainnya yang juga sama masifnya juga. Jadi Islamophobia ini istilah yang sebetulnya terjadi di banyak agama. Terjadi di banyak agama, teman-teman. Saya ambil contohnya ketika hilang ya itunya, zoom-nya ya. Iya, Ustaz, PowerPoint-nya hilang. PowerPoint-nya hilang. sebentar. Benar ya, saya coba. Nah, seperti apa? Seperti anti-Smith. Jadi ketika Jerman itu berkuasa ya, ketika Nazi di bawah pimpinan Hitler itu berkuasa, muncul anti-Smith, ketakutan terhadap Yahudi. Bahkan dulu dikenal dengan satu istilah yang sangat rasis, yakni xenophobia. Kalau teman-teman pernah membaca tentang xenophobia in Europe, itu sangat rasis. Di mana mereka menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu bukan Jerman. Dan mereka tidak termasuk dalam ras Arya, karena ras Arya adalah ras tertinggi dianggapnya oleh mereka. Sehingga mereka menyebutkan bahwa mereka yang Yahudi itu bukan Jerman, tidak dianggap sebagai manusia, karena mereka juga meyakini bahwa Yahudi itu adalah jelmaan dari kelompok yang oleh Tuhan itu dikutuk. Jadi dalam pandangan banyak agama, Yahudi juga dianggap sebagai makhluk yang dikutuk. Kita tahu di dalam Islam, mereka adalah makhluk yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikutuk sebagai apa? Sebagai monyet ya, sebagai kera. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Makanya kita pernah lihat dalam sejarah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diledek, Nabi sedang bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian diledek oleh orang Yahudi. Orang Yahudi lewat bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sedang berdua dengan Aisyah. Kemudian orang Yahudi itu bilang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum." Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Kecelakaan atasmu, kata orang Yahudi itu. Kemudian Nabi menjawab dengan kalimat yang santai, "Waalaikum," dan semoga kamu juga. Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu marah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kamu nggak dengar? Dia ngomong apa? Dia tidak ngomong assalamualaikum. Dia ngeledek. Orang Yahudi itu ngeledek, "Assalamualaikum, semoga kecelakaan atasmu." Kata Nabi, "Ya saya mendengar, maka saya jawabnya waalaikum, semoga dia juga celaka." Aisyah yang tidak tahan langsung kemudian menjawab orang Yahudi itu dengan kalimat-kalimat, "Wahai engkau Banu Israel, Banu Khinzir wal dan juga monyet gitu. Wahai kamu orang-orang Yahudi keturunan babi, keturunan monyet." Karena memang itu ada dalilnya, Nah, ini terjadi di Jerman juga terjadi, bahkan di Rusia. Di Rusia itu sempat muncul cukup lama di tahun 80-an bahwa agama-agama Kristen Ortodoks di Rusia itu adalah agama teroris. Agama teroris. Jadi pernah muncul di Rusia itu pandangan bahwa yang namanya terorisme
adalah ajaran yang dimunculkan oleh Kristen Ortodoks. Jadi ini dinamika sejarah ini terjadi ya. Di banyak agama itu pernah mengalami itu. Apa poinnya? Nah, kan gitu. Apa poinnya? Kenapa kita perlu mempelajari sejarah ini dulu dan apa ya? Suasana kebatinan gitu. Suasana kebatinan. Kalau kita lihat di Jerman, kasus di Jerman, kenapa muncul antisemit? Kenapa muncul xenofobia? Karena sesungguhnya pada saat itu kelompok atau entitas masyarakat dari sisi demografi yang memiliki pengaruh besar di Jerman sehingga menakutkan bagi kekuasaan Nazi pada saat itu adalah kelompok Yahudi. Jadi Yahudi pada saat itu menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi Nazi sehingga muncullah konsep antisemit. Yang dengan pandangan antisemit ini menjadi lazim ketika terjadi Holocaust, ketika terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Ini pelajarannya ya, bahwa waktu itu Yahudi sangat menakutkan bagi penguasa pada saat itu. Demikian juga di Rusia, konsepnya sama. Ortodoks pada saat itu dianggap menakutkan. Sehingga muncullah pandangan-pandangan bahwa terorisme itu adalah ajaran dari Kristen Ortodoks di Rusia. Maka pada saat ini, ketika hari ini mungkin kita mendengar istilah Islamofobia, ya, bisa jadi memang banyak yang ketakutan bahwa hari ini ternyata kita dapati Islam itu mulai bangkit di banyak tempat. Islam itu mulai grow, mulai bertumbuh, dan mungkin mulai menakutkan di banyak tempat. Di Inggris, kalau teman-teman datang ke sini, maka teman-teman akan mendapati banyak tempat ibadah itu, masjid ya, masjid-masjid kita itu bentuknya tidak seperti masjid di Indonesia. Tapi banyak masjid di Inggris dan sebagian Eropa, itu masjidnya itu bentuknya seperti gereja. Kenapa kayak gitu? Karena banyak gereja yang sudah ditinggalkan oleh jemaahnya, karena sekularisme itu muncul di Eropa dan cukup masif. Jadi kalau dilihat demografinya itu, di Inggris dan di Eropa pada umumnya, hari ini kita lihat memang kelompok Kristen itu tinggi ya. Kristen itu tinggi. Khususnya Katolik ya, Katolik, Protestan gitu ya. Kalau di Inggris itu ada Anglikan, itu tinggi. Tetapi yang lebih tinggi dari itu sebetulnya adalah kelompok agnostik. Jadi ateis itu sekarang sudah mulai kecil jumlahnya. Orang-orang ateis itu dikit hari ini. Ateis itu tidak percaya pada Tuhan ya, tidak percaya pada Tuhan itu ateis. Tapi sesungguhnya yang lebih banyak ada yang temui dan kita ngobrol gitu ya. Kebanyakan mereka itu percaya adanya Tuhan. Mereka percaya adanya Tuhan, artinya mereka tidak ateis dong. Mereka percaya adanya Tuhan. Tapi mereka memilih untuk tidak beragama. Ini yang namanya agnostik. Jadi mereka memilih untuk tidak beragama, karena mungkin mereka meragukan agama pertamanya, ya, agama asli mereka dulu, ketika mereka kecil, mereka ragu, mereka tidak percaya dengan ajaran agamanya, tapi mereka juga tidak masuk Islam, karena tadi ada Islamofobia. Tapi di sisi lain mereka percaya adanya Tuhan. Cuma mereka memilih untuk tidak beragama karena mereka merasa tanpa agama pun mereka bisa tetap maju. Tanpa agama pun mereka bisa tetap hebat. Mereka bisa tetap pintar. Makanya inilah perang wacana ya. Perang wacana. Sehingga kita perlu meng-counter itu. Kita perlu meng-counter itu. Karena hari ini dimunculkan, lihat, mereka yang berafiliasi pada Islam. Negara-negara yang notabene-nya itu memegang bendera Islam atau mayoritas Muslim, ternyata dari sisi ekonominya kalah. Tidak masuk papan atas negara dunia, bukan masuk negara maju. Walaupun Indonesia alhamdulillah sudah masuk G20, tapi kita masih berada di middle trap ya, jebakan-jebakan yang terus ada di tengah. Kemudian apa lagi? Universitas-universitas maju yang terbaik di dunia, itu sedikit sekali yang ada di dunia Islam. Ya kan? Kampus-kampus besar dunia, 10 besar dunia, top 10 besar dunia, top 10-nya dunia,
itu belum ada di Muslim, di negara-negara Islam. Kalau 50 besar mungkin sudah masuk, Saudi sudah ada yang masuk. Tapi kalau ditarik ke top 10 dunia, itu masih berada di Amerika dan di Eropa. Walaupun ini menariknya kalau teman-teman membaca sejarah, kemarin kita baru mengkaji tentang Islamic Civilization, konsep wakaf dalam pendidikan. Ternyata kampus-kampus besar dunia, Oxford di Inggris ya, Oxford di Inggris itu dibangun atas dana wakaf ternyata. Atas dana wakaf. Jadi orang-orang yang memberikan uangnya membantu Oxford untuk riset-risetnya sehingga menjadi maju. Demikian juga terjadi pada Harvard University. Padahal wakaf ini konsep mana? Konsep Islam. Wakaf ini konsep Islam. Namun kita belum memiliki kampus yang sederajat dengan mereka. Ada yang mirip, ya, Al-Azhar di Mesir. Al-Azhar itu punya aset yang luar biasa besar. Bahkan katanya sepertiga tanahnya Mesir itu wakafnya Al-Azhar. Tapi dari sisi riset, dari sisi kompetensi, Al-Azhar belum mampu menembus top 10-nya dunia. Top 10-nya dunia. Ini kenapa? Ini yang nanti perlu kita kaji dan kritisi lebih lanjut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Islamophobia. Dan mereka bermain di wilayah tataran wacana, isu. Baik wacana yang sifatnya itu akademis, ya, yang akademis dimunculkan oleh para akademisi. Umumnya mereka yang muncul akademisi Islamolog dari Amerika dan juga Kanada. Amerika, Kanada banyak yang punya kepentingan untuk mendiskreditkan Islam melalui Islamophobia. Kalau ilmuwan-ilmuwan Islamolog Inggris, saya lihat relatif cukup objektif. Di Oxford, di Cambridge, di sini juga di Birmingham ada kajian Islamic Studies. Mereka, profesor-profesor itu relatif cukup objektif. Artinya mereka bukan seorang orientalis gitu ya. Berbeda dengan mereka yang punya kepentingan mengkaji Islam tapi kemudian untuk menghancurkan Islam. Nah, ini Islamophobia. Kemudian bentuk-bentuknya apa saja? Bentuk-bentuk Islamophobia yang pertama itu adalah menciptakan isu miring tentang Islam. Menciptakan isu miring tentang Islam. Dikajilah oleh mereka ayat-ayat tentang jihad yang diplesetkan dan ditafsirkan oleh mereka. Bahwa lihat tuh, ternyata Islam itu terorisme. Karena ada ajaran waqtuluhum misalnya. Bunuh. Ada perintah untuk membunuh misalnya. Oh, berarti ini ajaran kekerasan. Padahal faktanya di dalam sejarah, peperangan-peperangan yang terjadi, itu dimulai rata-rata bukan atas inisiatif kita gitu. Tapi karena kita distimulan, sehingga akhirnya terjadi peperangan. Lihat saja di masa Nabi SAW, entah itu di Perang Badar. Perang Badar terjadi karena apa? Sebelumnya, kita disiksa. Sebelum Muslimin pindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, kaum Muslimin itu disiksa luar biasa. Kan gitu kan? Kita disiksa luar biasa. Di Mekah pada saat itu. Dan kita tidak mampu melawan. Akhirnya terjadi Perang Badar. Apa penyebab Perang Uhud? Perang Uhud itu latar belakangnya kan balas dendamnya orang kafir yang kalah dalam Perang Badar. Mereka kalah dalam Perang Badar, mereka ingin membalas dendam gitu. Dan faktanya di dunia, kita lihat ketika kaum muslimin menguasai suatu wilayah, nyaris tidak terjadi pembunuhan besar-besaran. Tidak terjadi pemaksaan dalam agama, la ikraha fiddin, karena kita berpegang dengan itu. Lihat ketika Umar bin Khattab masuk ke Al-Quds. Berapa nyawa yang tumpah? Berapa orang yang dipaksa dari Kristen, ajaran Kristen pindah ke Islam? Adakah yang dipaksa pada saat itu? Gak ada. Lihat ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Turki, Konstantinopel. Adakah yang dipaksa meninggalkan agamanya? Adakah yang dipaksa meninggalkan agamanya? Gak ada. Nah, ini perlu diwacanakan. Jadi ketika mereka membuat isu miring tentang Islam, kita perlu menjawab. Nah, memang yang jadi problem adalah hari ini orientalisme dengan oksidentalisme itu tidak balance. Jadi orientalisme itu mereka orang-orang barat yang mengkaji tentang Islam, ya akhirnya
punya sudut pandang framework mereka, frameworknya para frameworknya para orientalis, sedangkan kita oksidentalisme, orang-orang timur yang mengkaji tentang barat, orang-orang Islam yang mengkaji tentang barat, ini jumlahnya masih sangat minim. Yang berikutnya, juga mereka melakukan test the water sebetulnya. Kayak yang kasus terjadi di Perancis, yang akhirnya presidennya, pemimpinnya Perancis itu juga seakan-akan mendukung, yaitu bisa dilihat juga sebetulnya bagian dari test the water-nya. Test the water-nya apa? Perancis. Untuk untuk melihat negara mana yang pro terhadap Perancis, negara mana yang kontra terhadap Perancis. Dan ternyata kita lihat petanya, sebetulnya agak mengkhawatirkan. Ternyata yang menolak sungguh-sungguh malah notabene mereka yang tidak dari Arab. Turki itu kan bukan Arab. Indonesia alhamdulillah ya, kalau saya tidak salah, belakangan akhirnya setelah didesak, kita ada pernyataan sikap terhadap kasus di Perancis tersebut. Tapi teman-teman coba perhatikan, negara-negara Arab, bagaimana sikapnya? Turki itu bukan Arab ya, Turki bukan Arab. Negara-negara Arab, coba lihat bagaimana sikap mereka. Karena ternyata di di negara-negara Arab sendiri mereka banyak terjadi konflik di dalam negaranya. Terjadi masalah-masalah horizontal di antara mereka. Kemudian berikutnya adalah membuat propaganda. Propaganda tadi, Islam itu teroris kah? Nabi Muhammad adalah seorang pedofil dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk Islamofobia yang akhirnya isu ini diharapkan menciptakan kebencian terhadap kelompok muslimin. Dijauhkan masyarakat dari kajian. Ada satu kalimat yang luar biasa kalau teman-teman membaca sejarah runtuhnya Andalusia, kekhilafahan Islam di Eropa ya, di Spanyol. Di antara penyebab besar runtuhnya Andalusia adalah dua. Munculnya hiburan yang melenakan khilafah Islam pada saat itu, dan yang kedua jauhnya jihad dari kaum muslimin. Dua tuh. Hiburan dan dijauhkannya jihad. Makanya coba lihat tema-tema yang selalu dikritisi, yang kalau kita kaji terus langsung dicap teroris, tema apa? Jihad. Padahal jihad kajiannya luas. Menghapuskan ayat tentang jihad itu tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi saya pernah dapat cerita, ternyata ada desakan juga terhadap beberapa universitas Islam, terhadap beberapa fakultas-fakultas syariah, desakan untuk mengubah kurikulumnya. Apa yang diubah? Jangan sampai ada materi tentang jihad. Tapi ini ditolak oleh banyak ulama. Karena apa? Kalau materi jihad ini dihapuskan dalam kurikulum keislaman, berapa banyak ayat dan hadis harus dihapuskan? Jadi mustahil. Tapi hari ini kita dibenturkan. Coba aja LDK bikin kajian tentang jihad, kalau nggak langsung dicap sebagai teroris, kalau nggak dicap langsung sebagai gerakan-gerakan yang menakutkan misalnya gitu. Padahal kajian tentang jihad ini perlu dikaji sebagaimana dulu para sahabat. Para sahabat dulu bercerita, kami dahulu belajar tentang peperangan. Mohon maaf ya, tabi'in. Kami dahulu belajar tentang perang, tentang sejarah perang, sebagaimana kami belajar tentang Al-Quran. Jadi talaki. Diceritakan tentang perang ini, perang itu, apa yang menyebabkan perang Uhud, bagaimana strategi perang yang dijalankan oleh Khalid bin Walid pada saat kafir sehingga kita kalah pada saat itu, bagaimana perang Khandaq. Kisah-kisah perang itu diceritakan dengan baik, tapi agar kita punya mindset yang juga lebih luas. Karena hari ini tentu tidak bisa kita sembarangan, karena masalah jihad itu adalah ibadah yang jihad kita ya, jihad perang itu yang kendalinya hanya ada di penguasa, dalam hal ini ulil amri. Gak bisa sendiri-sendiri. Jihad itu harus, kalau presiden misalnya bilang kita jihad tuh. Tapi kalau tidak, itu nggak boleh. Gitu ya. Tetapi punya dimensi-dimensi yang lain jihad. Di antaranya misalnya apa?
jihad bil qalam, dengan tulisan, ya kan? Dengan wacana, dengan isu. Nah, ini bentuk-bentuknya. Menjauhkan masyarakat dari kegiatan keislaman, dimunculkanlah hiburan, dijauhkanlah jihad, dibuatlah satu pola sekuler bahwa pengajian itu ya sudah di masjid saja. Di kampus ngapain sih ada pengajian? Yang namanya Islam itu kebagi atas 3. Sebagaimana dulu ditemukan di dalam riset di Indonesia ya. Kelompok santri, kelompok priai, kelompok abangan. Sehingga kalau kamu di universitas negeri ya nggak bisa belajar Islam karena kamu adalah kelompok apa? Abangan. Harus sekuler. Sehingga pas sekolah-sekolah negeri ya cukup. PPT-nya nggak terlihat, Ustaz. Nanti saya kirimkan aja, kayaknya ini ada masalah teknis ini. Oh, boleh dikirim ke panitia aja, Ustaz ya. Ntar Iya. dibantu share screen. Bagaimana, Ustaz? Nah, kemudian Oke, Ustaz. kalau kita melihat sirah, bagaimana perjalanan sirah dan akhirnya kita bisa lihat memang peperangan antara hak dengan batil itu akan terus terjadi ya. Dan Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Wala talbisul, dan tidak akan pernah bisa bersatu itu. Hak dan batil itu tidak akan pernah bisa bersatu. Dan juga Allah mengingatkan kepada kita, "Walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho pada kita sampai kita mengikuti milahnya mereka, ajarannya mereka. Dari sirah kita belajar perkembangannya yang luar biasa. Kita lihat di fase Mekah cuma ada 2 kelompok tuh. Mukmin, kafir. Ya kan? Mukmin, kafir. Di fase Madinah muncul tuh 3 variabel. Ada mukmin, ada orang kafir, ada kelompok baru, entitas baru yang muncul di masa dakwah Nabi di Madinah. Apa itu? Kelompok munafik. Kelompok munafik. Ya, akhirnya orang munafik ini berhasil membuat perpecahan di kalangan muslimin. Kita lihat kasus hadisul ifki ketika Aisyah difitnah, ya kan? Itu kerjanya orang munafik. Kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi juga banyak kontribusi orang munafik. Ketika perang Uhud, pasukan muslimin itu ada yang mundur. Di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang mundur. Maka bentuk Islamofobia juga kayak gitu. Islamofobia juga disisipkan orang-orang munafik itu dimanfaatkan. Di brainstorming mereka, akhirnya menggerogoti dan menghancurkan Islam dari dalam. Dan kita diadu domba. Begitu Nabi wafat, makin banyak lagi tuh. Mukmin, kafir, ada munafik, muncul lagi kasus-kasus nabi palsu. Coba lihat, nabi palsu kan kasusnya kayak test the water. Kira-kira kalau saya buat kayak gini ada pengikutnya nggak ya? Ternyata ada pengikutnya. Musailamah al-Kadzdzab tuh pengikutnya banyak. Ya, pada saat itu ya, pengikutnya banyak. Sehingga bisa berani melakukan pemberontakan pada Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Di Indonesia, yang namanya nabi-nabi palsu itu ada pengikutnya, aneh loh. Coba lihat. Ahmad Musadek, siapa lagi? Ahmad Musadek guru olahraga kalau nggak salah tuh. Terus ada yang tukang cukur di Lampung. Bahkan Lia Eden itu pengikutnya banyak. Apa pelajarannya kira-kira? Jadi tokoh di Indonesia itu gampang. Makanya emang ada kaidah gini. Kalau kamu mau terkenal, kencingilah sumur Zam-Zam. Orang yang aneh itu suka ada aja pengikutnya. Suka ada aja pengikutnya. Nah, biasanya ini memang juga dimanfaatkan. Jadi mereka menjadi besar karena ada media yang menopangnya. Ada media yang menopangnya. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu dilakukan? Berteman atau melawan? Kan begitu. Ya tentu kita lawan. Kita lawan. Tapi lawannya dengan cara yang cerdas. Lawan dengan cara yang cerdas. Bagaimana lawan yang cerdas itu? Yang pertama adalah melawan dengan mengcounter balik. Yang pertama, gunakanlah media. Teman-teman yang memiliki akses ke media, yang punya IG, yang punya YouTube,
yang punya medsos gitu ya, aktiflah untuk mengcounter isu-isu Islamofobia. Teman-teman yang memiliki kualifikasi akademik, counterlah dengan riset-riset yang juga baik gitu. Ada riset di Inggris itu begini, di Manchester kalau saya tidak salah tuh, orang itu semakin religius, dia psikologi kalau nggak salah ya, semakin religius maka IQ-nya itu semakin turun. Sebaliknya dia semakin sekuler, maka IQ-nya semakin tinggi. Ini kan harus dilawan gitu. Ini harus dilawan. Masalahnya dia riset. Karena dia riset, ya lawannya juga dengan riset. Lawannya juga dengan penelitian. Lawannya juga dengan jurnal. Lawannya juga dengan hal-hal yang berbau ilmiah. Kalau dia wacana di media, maka lawannya juga dengan media. Hari ini kita minim sekali penulis-penulis muslim. Hari ini kita minim orang-orang yang mampu berdakwah dengan bil qalam. Jadi kita krisis sebetulnya. Kita krisis penulis. Kita krisis orang-orang yang mampu menulis. Kalau dulu yang namanya ulama itu mengajar dan menulis. Dan biasanya mereka mengajar kitab yang mereka tulis, gitu ya. Imam Malik menulis Al-Muwatta, ya beliau mengajar Al-Muwatta. Gitu ya. Jadi ulama-ulama itu dulu identik dengan mengajar dan menulis. Hari ini kita banyak yang mampu berbicara tapi minim dalam karya tulis. Minim dalam karya tulis, termasuk saya pribadi. Kenapa? Karena mungkin bacaan kita yang kurang. Karena kita tidak bisa menulis tanpa membaca. Maka memang saran saya terhadap teman-teman sekalian, apalagi yang masih berstatus mahasiswa, perbanyaklah membaca hari ini. Perbanyaklah membaca, kemudian bacaan-bacaan itu dituliskan, disebarkan. Khususnya terkait dengan tema-tema Islamofobia. Saya mau kasih satu catatan. Sebagaimana Robert Spencer ini diterbitkan di Oxford University, bahwa ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan yang bukan muslim ya, ilmuwan yang bukan muslim, khususnya di Inggris Raya, di Cambridge dan di Oxford itu banyak diantara mereka yang mengcounter itu, Islamofobia. Ini saya bacakan misalnya Robert Spencer. All this indicates that Islamophobia is virtually useless as an analytical tool. Ini, kata dia, mengindikasikan bahwa Islamofobia itu tidak bisa digunakan sebagai alat analisis. Jadi dia menolak. Ini nggak ilmiah Islamofobia itu, bukan konsepnya ilmiah. To adopt, it is to accept the most virulent form a theological equivalence and to affirm. Karena sesungguhnya harusnya disamakan, kan kita enggak nih, Islamofobia itu enggak ada tandingannya. Padahal kata dia, kata si Robert Spencer ini, and to affirm again all the evidence that every religious tradition is equally capable of inspiring violence. Kata dia, sesungguhnya semua agama apapun itu bisa menciptakan inspirasi untuk melakukan kekerasan. Tapi mengapa seakan-akan yang membuat kekerasan itu hanya Islam? Jadi ditolak oleh Robert Spencer. Dan ini banyak sebetulnya saya dapati di jurnal-jurnal di Inggris ini cukup banyak mereka yang menolak sebenarnya, mereka yang menolak. Cuma memang yang jadi problem, buku-buku yang mengcounter Islamofobia itu banyak yang nggak nyampe ke Indonesia, atau begitu nyampe ke Indonesia udah di alibahasakan, atau kita sendiri yang enggan untuk mencari tahu, sehingga seakan-akan pandangan Barat itu miring. Saya ingin beritahu pada teman-teman bahwa hari ini justru di Barat, di Inggris dan di Eropa, saya lihat secara umum, halo? Islam itu pertumbuhannya cukup pesat. Islam itu pertumbuhan cukup pesat, bahkan kajian-kajian ekonomi Islam hari ini masif. Jadi kalau teman-teman buka Islamic Studies misalnya, di Inggris sendiri banyak universitas yang melakukan itu, banyak universitas yang punya jurusan ekonomi Islam. Ada Durham, kalau teman-teman tahu di Inggris ada kampus namanya Durham, tulisannya Durham. Banyak melahirkan doktor-doktor PhD yang pakar di bidang Islamic finance. Dan orang-orang Arab banyak yang belajar di sini juga gitu. Orang-orang Arab banyak yang belajar di sini.
Di Birmingham sendiri banyak orang-orang dari Palestina, orang-orang dari Uni Emirat, dari Arab Saudi yang belajar di sini gitu. Jadi Barat ternyata tidak semuanya buruk gitu. Banyak juga pertumbuhan Islam yang hari ini cukup mencengangkan. Karena memang pikiran mereka yang terbuka, di satu sisi LGBT tumbuh, memang iya, faktanya tumbuh. Tapi di sisi lain mereka yang akhirnya belajar dengan baik tentang Islam juga mulai banyak. Jadi jangan heran nanti kalau ke depan akan teman-teman temui orang Cina, orang Inggris, orang Amerika yang jago bahasa Arab. Mereka yang mampu memahami Al-Quran dengan baik karena memang kajian-kajian keislaman cukup masif. Tinggal kita yang sudah lahir dan besar dalam lingkungan Islam, mau kemana kita? Mau menjadi bagian dari Islamofobia itu atau mau menjadi bagian dari yang mengkonter Islamofobia itu? Saya harapkan kita semua berada di bagian yang mengkonter itu. Melawan itu dengan kecerdasan kita, dengan intelektualitas yang teman-teman miliki, dengan jurusannya masing-masing. Saya selalu bilang konsep Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana dicanangkan oleh Naqib Al-Attas, karena sesungguhnya ilmu itu bukan di Barat aslinya. Ketika Eropa the Dark Age, kepemimpinan Islam di Timur Tengah itu sudah luar biasa. Ada Baitul Hikmah di masa Bani Abbasiyah. Di masanya Bani Abbasiyah sudah muncul para ulama-ulama yang mengkaji berbagai bidang ilmu. Eropa pada tahun yang sama the Dark Age, dalam masa kegelapan. Sehingga para ilmuwan berpikir bahwa cukup banyak ternyata orang-orang Eropa pada saat itu yang sebetulnya mengambil ilmu dari Islam. Diambil ilmu dari Islam, dialihbahasakan dalam bahasa Inggris, dan seakan-akan ilmu itu menjadi milik mereka. Padahal itu ternyata dari kita. Tugas kita adalah apa? Mengembalikannya kembali, tarik kembali. Teman-teman yang bidangnya fisika, yang bidangnya olahraga, tadi ada yang olahraga ya, di bidang apapun itu, hari ini cek ilmuannya siapa, gitu ya. Teori ini muncul dari siapa? Misalnya rata-rata pasti Barat. Orang ini, antum profiling. Orang ini dulu belajar dari mana? Literatur sebelumnya apa? Karena saya sendiri baru mendapat nih, ternyata di sejarah banyak ilmuwan-ilmuwan yang justru mengambil, ilmuwan Barat yang justru mengambilnya itu dari sumber-sumber kitab-kitab Turat, kitab-kitab Islam pada masa itu. Jadi ini teman-teman sekalian, sedikit dari saya, mohon maaf nih karena kendala teknis, saya nggak tahu kenapa tidak muncul, mungkin karena jaringan internetnya yang juga kurang begitu bagus pada pagi ini. Di sini masih pagi, di sini masih jam 10 kurang 5. Saya cukupkan, mungkin kalau ada yang mau dikaji kita kaji. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Fahmi Rahamsyah ya. Udah memantik kita terkait dengan tema hari ini, Islamofobia, bagaimana sikap kita? Apakah kemudian melawan atau kemudian kita mengambil sebagai kawan? Oke, untuk itu saya membuka satu termin pertanyaan untuk 3 orang ya, 3 orang sekaligus ya, tanpa ada tambahan. Silahkan yang ingin bertanya, yang Ikhwan boleh langsung disampaikan ya, dan Ahwat bisa meresponnya lewat chat ya, yang ada di room chat. Boleh? 3 pertanyaan dari tema kajian kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ikhwan, akhwat? Dari MC, ada yang ingin bertanya MC? MC nanya enggak? Ya, yang dari akhwat mungkin? Yang masih mengganjal di pikiran, di benak kalian ya, terkait dengan Islamofobia ya. Ayo, boleh disampaikan.
Oke, Mungkin dari aneh nih, boleh? boleh. Izin bertanya Ustaz. Islamophobia itu kan biasanya identik dengan orang yang di luar Islam gitu. Tapi yang saya lihat ya, saya ketahui gitu, mungkin nggak semua juga, ada dia beragama Muslim gitu kan, beragama Islam, tapi sikap dan perilakunya itu mencerminkan bahwasanya dia tuh benci terhadap syariat Islam gitu. Nah ini bagaimana kita menanggapi hal seperti ini, padahal dia seorang yang mengaku sebagai seorang Muslim gitu, tapi tidak mencerminkan sebagaimana Muslim, malah dia seperti orang yang membenci syariat-syariat Islam itu sendiri gitu. Nah sikap kita bagaimana gitu, yang baiknya apakah mendoakannya kah atau bagaimanakah gitu, itu mohon penjelasannya Ustaz. Mungkin itu ya. Baik, MC. Itu Ustaz pertanyaan dari MC kita ya, terkait dengan bagaimana orang yang beragama Islam tapi kemudian tidak mencerminkan syariat-syariat Islam. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Fadhol Ustaz. Ya. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu terindikasi, dan memang para sahabat sudah mengetahui ya, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh munafik yang bermanuver, dan diantara yang menyebabkan barisan muslimin itu terpecah ketika perang Uhud. Jadi kita tahu dalam perang Uhud itu ada kelompok yang akhirnya pulang ya. Ada orang yang nggak jadi perang, akhirnya mereka balik badan dan mereka pulang. Itu karena ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Bagaimana sikap Umar? Umar waktu itu udah greget banget, mau bunuh itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar mau bunuh dia. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Apa jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini luar biasa. Kata Nabi, aku takut orang-orang akan memandang bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. Dari sini para ulama mengajarkan kepada kita bahwa sikap terhadap orang munafik memang tidak boleh dikerasin sampai pada titik pembunuhan, karena dia masih Muslim, berstatus Muslim, bukan kafir. Tetapi juga jangan didiamkan. Perlu ada ikhtiar-ikhtiar mendakwahkannya. Jadi bagaimana terhadap orang-orang yang membenci syariat? Pertama, bisa jadi mereka membenci syariat karena belum paham. Atau yang kedua, mereka membenci syariat karena punya pemahaman, tapi pemahamannya salah. Kalau tadi kan pertama belum paham ya. Yang kedua ini bisa jadi dia paham, tapi pahamnya itu yang salah. Ya, dia paham kalau Islam itu berkuasa nanti jadi menakutkan misalnya, karena ada rajam, karena ada apalah. Kalau syariat Islam itu berkuasa, ini pasti menakutkan nih. Padahal Islam itu tidak hanya berbicara tentang itu. Bisa lihat hari ini misalnya pendekatannya pendekatan ekonomi. Hari ini ternyata di Inggris, ekonomi Islam itu sudah diakui luar biasa. Dan memang memiliki peluang yang besar di tengah kehancuran kapitalisme global. Hari ini orang melirik ekonomi Islam. Karena dianggap komunisme udah mati. Komunisme udah mati, walaupun gerakannya masih ada, ya partainya masih ada, tapi konsep ekonomi komunisme itu sudah mati. Cina sendiri yang negara komunis, Cina itu kan negara komunis, partainya cuma satu, Partai Komunis Cina. Tapi ekonominya Cina itu sudah bukan komunis. Ekonominya Cina apa? Udah kapitalis. Sebagian besar dikelola oleh swasta. Karena apa? Cina punya problem penduduknya yang sangat banyak, gitu ya. Penduduknya yang sangat banyak, dan semua tidak bisa dihandle oleh negara. Kan kalau komunisme itu kan ekonomi terpusat ya. Kalau kita bahas ekonomi sedikit, komunisme kan ekonomi terpusat, gitu ya. Komunisme ekonomi terpusat, semua dikuasai negara agar diciptakan masyarakat tanpa kelas. Tapi faktanya kan nggak mungkin kayak gitu. Di Cina sendiri hari ini ekonomi sudah kapitalis. Berbagai perusahaan tuh buka di Cina. Karena harga buruhnya lebih murah dan lain sebagainya. Kapitalisme juga ternyata tidak mampu menjawab tantangan. Nyatanya Amerika Serikat yang negara kapitalis juga berapa kali ekonominya kolaps juga. 2003 pasca dipimpin oleh Bush,
pas invasi Amerika ke Irak, Amerika itu rugi besar-besaran. Kan gitu. Nah, kutub yang sekarang lagi dikaji ini ekonomi Islam. Karena di dalam Islam itu ada keseimbangan. Di dalam ekonomi Islam itu, semuanya berpeluang untuk menjadi kaya, boleh menjadi kaya, tapi ada hak-hak orang lain yang harus dibayarkan. Dan ternyata ada konsep wakaf. Wakaf ini ternyata ngeri, teman-teman sekalian. Kalau ini masif, apa yang tidak dimiliki oleh Indonesia? Apa yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin? Karena ternyata faktanya tadi saya cerita, Harvard dan Oxford bahkan berdiri karena wakaf. Dan konsep wakaf di Inggris ini juga udah lebih luar biasa. Ada wakaf taman. Kalau kita kan tahu masjid doang. Kemarin sempat dibahas tuh. Kita ada kajian dengan Ustadz Dr. Fahmi Zarkasi. Banyak orang salah kaprah wakaf itu cuman taunya wakaf masjid saja. Padahal begitu masjidnya hidup, begitu masjidnya berdiri, siapa yang mau sholat di situ? Siapa yang akan meramaikan masjid itu? Nah, meramaikan masjid itu butuh SDM. Maka sekarang muncul wacana wakaf produktif. Di Indonesia sudah mulai masif dan di dunia Islam juga sekarang sangat masif wakaf produktif, sehingga konsep wakaf tapi dia lebih produktif sehingga menciptakan sustainable, tidak temporary kemudian selesai masjid jadi, masjidnya nggak diurus ya sudah masjidnya hancur misalnya gitu, enggak. Tapi yang sustainable, terus berkelanjutan. Dan memang wakaf yang terbaik adalah wakaf pendidikan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana sikap kita? Yaitu adalah ladang dakwah kita. Doakan. Yang pertama adalah doakan dulu. Karena doa itu senjatanya kita. Kita nggak punya apa-apa lagi kecuali doa. Senjatanya doa. Yang kedua, tahabbu. Ini yang kita kurang. Sering-seringlah kasih hadiah. Sering-seringlah kasih hadiah. Karena dengan memberikan hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Tahabbu. Seringlah kasih hadiah. Jadi, kenapa ketika perang Hunain, ya ketika perang Hunain itu Sofwan bin Umayyah dapat unta yang begitu banyak, gitu ya, dapat domba yang begitu banyak, karena Nabi ingin menggenggam hatinya Sofwan. Kenapa Abu Sofyan mendapatkan privilege ketika Fatu Mekah yang berlindung di rumah Abu Sofyan, dia akan selamat. Kemudian Abu Sofyan juga mendapatkan harta yang cukup banyak pada perang Hunain karena Nabi ingin menggenggam hatinya. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kita bisa pegang hatinya dengan memberikan sesuatu. Kan ada kaidah ya, semakin berisi semakin menunduk. Jadi kalau mau tundukan orang, isi perutnya. Traktir makan, kasih hadiah, sambil makan sambil ngobrol. Sambil makan sambil ngobrol. Jadi tadi doakan, kemudian kita bersikap. Kalau dia sudah kelewatan, ya sudah, tinggalkan. Tugas kita sudah selesai. Tugas kita kan memberitahu. Tugas kita memberitahu. Jangan sampai melanggar ketentuan hukum, ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Karena kita harus mengikuti aturan bernegara. Jadi tadi saran saya doakan. Kemudian yang kedua dakwahi dengan tadi strateginya. Tahabbu. Saran saya juga baca buku saya lupa tuh. Bagaimana pokoknya mengambil hati. Saya lupa. Nah, kalau ada linknya saya kasih, itu bagus banget buku itu. Kisahnya di Mesir, bagaimana orang itu sangat gampang mengambil hati orang lain. Itu ada strateginya, ada teknisnya. Ini kalau teman-teman mau dagang, mau jualan, mau jadi marketing juga ini akan banyak kepake juga. Allah alam bisawab, itu mungkin dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allah alam. Syukur Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan nih. Afwan mau tanya Ustaz, apa kondisi di Perancis ya terkait dengan protes yang ataupun pernyataan statement yang dilayangkan oleh Emmanuel Macron cukup berpengaruh kepada umat Islam yang ada di Inggris atau Eropa umumnya saat ini? Itu pertanyaannya. Ya. Pertama, jadi jangan dibayangkan Eropa itu seperti di Indonesia ya. Gampang dikendalikan. Jadi kalau di kita Indonesia,
termasuk di Asia pada umumnya, gampang terkena wacana di medsos. Betul ya? Di medsos itu kan banyak hoax, banyak segala macam tuh di medsos. Beda dengan orang Eropa. Di Eropa itu budaya bacanya masih tinggi. Jadi walaupun di media sosial itu rame, media sosial tidak terlalu memiliki andil besar untuk membuat wacana. Tidak memiliki andil besar untuk membuat wacana. Ini yang pertama. Jadi ada sedikit perbedaan karena budaya baca yang agak berbeda ya. Kita senang baca di medsos, mereka baca di media mainstream, masih cukup banyak di sini. Yang kedua, justru di beberapa tempat, kalau kasus di Inggris ya, saya belum banyak membaca di Perancis, toleransi terhadap muslim itu makin banyak, makin kuat. Karena memang kalau di Inggris sendiri pada dasarnya ratu itu dari dulunya memang sangat akrab dengan Islam. Jadi Islam di Inggris itu cukup berkembang pesat. Kalau di Perancis sendiri memang sentimen terhadap muslimin itu cukup tinggi ya. Di Perancis itu sentimen terhadap muslimin cukup tinggi. Sebelum kasus ini pun cukup banyak kasus-kasus misalnya orang yang berjilbab tiba-tiba dihina dan seterusnya. Tapi saya membaca di beberapa media justru muncul kelompok-kelompok dari agama lain yang mulai mereka memberikan protes, membantu memberikan protes kepada pemerintahnya Macron ini, memprotes agar tidak terjadi penistaan terhadap agama Islam. Karena mereka berpikir kalau ini dibiarkan memang akan terjadi konflik horizontal, ditakutkan kemudian terjadi tindakan anarkis terhadap kelompok muslimin, juga sebaliknya. Kelompok muslimin melakukan tindakan anarkis terhadap mereka yang agamanya di luar Islam. Jadi ini juga sebetulnya rawan pecah juga. Sehingga ini agak takut juga sebetulnya pemerintahan Perancis belakangan ini, selain memang isu ekonomi yang mulai menakutkan bagi Perancis ketika banyak negara yang akan memboikot atau mengembargo, tidak mau membeli produk-produk Perancis, ya mereka akan keteteran juga ya, mereka akan kebingungan juga. Cuman sejauh ini sih kalau dari sisi di grassroots itu belum ada pengaruh apa-apa. Ditambah memang kalau di Inggris sendiri lagi lockdown. Kita masih lockdown dari 4 November sampai 4 Desember. Jadi tidak banyak aktivitas di luar rumah. Dan di Prancis sendiri memang COVID ini memiliki pengaruh juga. Jadi Cek jaringannya ya. Assalamualaikum. Salam. Ya Ustaz, ada satu pertanyaan lagi dari Saudara Dandi Novandri ya. Boleh open mic. Izin Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ana dan Dino Fandri dari Universitas Riau. Nah, di sini Ana ingin bertanya, kalau tadi pertanyaan pertama itu tentang orang Islam yang tidak memahami ataupun tidak menyukai syariat Islam gitu ya Ustadz. Yang ingin Ana tanyakan sekarang ini, bagaimana cara kita menyikapi orang non-Muslim yang mengaku sebagai Islam, tetapi dia membawa ajaran-ajaran kesesatan ataupun sekularisme kepada masyarakat Islam gitu. Kalau dilihat begini Ustaz, di buku sejarah Anda pernah baca itu sejarah Turki Utsmani. Di situ ada beberapa hal yang pernah membuat Islam itu rusak. Pertama, revolusi yang dibawa Napoleon Bonaparte ke Mesir, kerajaan Mesir pada waktu itu, di mana beliau pura-pura menjadi Islam, pura-pura memahami Islam. Kemudian setelah dikenal oleh rakyat Mesir, beliau menyampaikan ajaran sekularismenya. Kemudian dapat kita lihat juga pada fase keruntuhan Turki Utsmani, pada saat Mustafa Kemal Atatürk. Nah, itu kita lihat juga beliau adalah seorang Yahudi, tetapi beliau pura-pura memimpin pasukan Islam begitu, dan juga memenangkan beberapa pertarungan ataupun peperangan umat Islam melawan kaum kafir begitu. Nah, setelah itu baru mereka menunjukkan tajinya begitu. Setelah itu baru mereka menunjukkan sikap sekularisme mereka, sikap Islamofobia mereka begitu Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengkonter ataupun bagaimana cara kita bersikap terhadap orang-orang yang seperti itu begitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali ya. Pertama memang itu fakta sejarah tidak bisa dihindari. Di Indonesia juga pernah masuk kita yang namanya Snokhorgrunge, dan dia luar biasa niat gitu ya, dari Belanda pergi ke Mekah, belajar di Mekah, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran gitu ya, memahami Nahwu Shorof, memahami kitab-kitab tafsir dengan baik, tapi kemudian dia memiliki pemahaman yang salah. Makanya kembali kepada satu konsep bahwa pemahaman itu penting. Pemahaman itu penting. Jadi bukan cuma pintar, tapi dia sebetulnya punya pemahaman yang punya kepentingan nggak? Sama-sama gelarnya doktor nih, sama-sama gelarnya doktor di bidang agama Islam. Ya, sama-sama bidangnya Islamic Studies gitu ya. Yang satu bisa jadi dia mendakwahkan Islam, gitu ya, mengajak orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi bisa jadi dia justru pro terhadap LGBT. Yang notabene itu bertentangan dengan Islam. Dia malah membenci kelompok Islam. Padahal sama-sama dokter di bidang Islamic Studies. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Karena pemahaman mereka berbeda. Nah, bagaimana kita mengcounter itu? Pertama memang kita perlu selektif dalam misalnya mengundang pembicara kah, profiling dulu, di profiling. Dia ini siapa, pemahamannya bagaimana, lihat dia tulisannya seperti apa, kemudian track record dia di media bagaimana. Kalau kemudian dia sudah ada record yang buruk, dalam artian dia itu membenci syariat Islam, ya tidak perlu diladeni, dianggap angin lalu saja. Kalau perlu kita memang mengcounter, jangan diberikan panggung gitu, jangan diberikan panggung. Kesalahan kaum muslimin pada saat itu, kita memberikan panggung. Kasusnya Snokhorgrunge, karena diberikan panggung kan, awalnya diberikan panggung dan dia akhirnya naik. Orang-orang kayak gitu jangan diberikan panggung. Orang-orang yang kira-kira pemahamannya sudah menyimpang, jangan kita berikan panggung gitu. Jangan kita berikan panggung. Justru kita dakwahi dengan baik, kita counter yang mereka lakukan. Itu ya. Jadi memang bagaimana kunci mengcounternya? Pertama memang saran saya adalah teman-teman hari ini tingkatkan terus kapasitasnya. Itu menurut saya yang bisa dilakukan pada hari ini. Belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Kemudian teman-teman tanyakan pada diri teman-teman semua, saya sebagai seorang intelektual muslim, sebagai seorang calon sarjana muslim gitu ya, kira-kira dengan ilmu yang saya miliki, dengan background pendidikan yang saya miliki, apa untuk agama saya, yang kalau saya sudah wafat nanti
ini bisa bermanfaat untuk akhirat saya. Ini teman-teman perlu jadi bahan renungan. Sehingga mudah-mudahan terpacu. Jadi saran saya memang hari ini kualifikasi kita tingkatkan. Kalau hari ini teman-teman nih S1 belum selesai misalnya gitu ya. S1 belum selesai, kualifikasi kita masih rendah. Terus kita mengcounter profesor-profesor itu kira-kira akan dibaca nggak? Kira-kira akan dijadikan referensi nggak gitu? Atau kita baiknya meningkatkan kualifikasi kita. Jadi saya tadi meningkatkan kualifikasi, kemudian jangan berikan panggung pada orang-orang yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tip. Cukup ya? Oke, jazakallah khair Ustaz Fahmi Ramsyah ya atas jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari teman-teman semuanya. Berhubung dengan karena waktu yang mepet ya di waktu Indonesia Barat mendekati waktu maghrib ya, mungkin ada beberapa kesimpulan yang kemudian saya catat ya, bahwa Islamofobia ini menjadi isu perlawanan yang diberikan kepada Islam ya, dari musuh-musuh Islam ya, dari Nasrani, dari Yahudi, dan terkhususnya dari banyak belahan di bagian Eropa maupun Amerika Serikat. Kita lihat banyak potret di Amerika Serikat, lalu kemudian di Perancis yang baru saja ya, dari Emmanuel Macron, itu juga bentuk daripada Islamofobia. Terus juga yang ada di Cina ya, terkait dengan etnis Muslim, terus juga ada di Myanmar terkait dengan Rohingya dan banyak lain sebagainya. Dan semoga ini tidak menjadi ketakutan ini tidak sampai kepada Indonesia, meskipun kalau saya lihat itu sudah mulai masuk ya ciri-ciri daripada Islamofobia. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengcounter adalah dengan kita bisa menggunakan media sebagai alat untuk mengcounter ya. Terus kemudian kita sebagai mahasiswa banyak membaca, kita sebagai akademisi kita harus mampu meningkatkan literasi, terus kemudian riset dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara ya untuk kemudian mengcounter isu-isu terkait dengan Islamofobia. Mungkin itu aja ya dari Ana secara pribadi. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi Ramsyah yang telah menyampaikan materinya begitu luas ya. Semoga ada hikmah yang kemudian kita ambil daripada materi kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke moderator. MC, Afwan. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator Akhina Hanif yang telah membantu kita memandu kajian kita pada hari ini. Ya, sebelum kita tutup agenda atau majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini, Ane mau sedikit ini nih, ada hadiah door prize dari Syiar nih, dari Bapak Syiar LDK gitu. Syaratnya yaitu menyebutkan hikmahnya apa sih dari tema kajian pada hari ini. Ini kira-kira ada teman-teman yang mau menjawab, boleh raise hand dulu. Yang bisa menyebutkan hikmah dari tema kajian kita pada hari ini akan mendapatkan door prize yang luar biasa dari Syiarnya LDK.
selaku penyelenggara kajian pada hari ini. Saya kira teman-teman ada yang bisa menyebutkan? Nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah. Bismillah. Assalamualaikum Bang. Lumayan dapat mobil. Bismillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Ahmad Alwi. Iya, aneh Ahmad Alwi Utama Bang. Oh. Ahmad jawab? Aneh insya Allah sih mau jawab juga sih. Apa yang hikmah yang aneh dapat, aneh juga terima kasih buat LDK Salim udah ada acara yang alhamdulillah menarik banget gitu loh bagi isu-isu Islam yang ada, yang isu-isu Islam yang lagi memanas itu kan tentang tentang Prancis gitu ya. Oke, hikmah yang aneh dapat tentang Islamofobia itu ya, kita kita sebagai seorang muslim itu harus menghadapi isu-isu di dunia ini nih dengan cerdas Bang. Dengan cerdas dalam aslian tuh kalau ada kita itu melawan ide dengan ide, melawan sumber dengan sumber. Jadi berdakwah itu nggak asal-asalan Bang. Berdakwah itu argumentatif kalau menurut saya, dan menurut buku yang saya baca sih Bang. Terus juga terus juga kita juga jangan Islam itu udah sempurna, Islam itu sempurna, Islam itu baik, tapi yang menjadikan Islam itu tidak baik, Islam itu buruk itu adalah orang-orang yang nggak suka, ataupun orang-orang yang belum tahu, dan orang-orang yang mungkin malas atau mungkin hatinya itu dongkol tentang Islam gitu Bang. Mungkin sebagai introspeksi buat diri kita ya, Ana juga ingetin buat Ana sendiri dan kawan-kawan semua, yuk kita berdakwah dengan sebenar-benarnya berdakwah, beriman dengan sebenar-benarnya beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Jadi insya Allah kalau kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, insya Allah kita akan insya Allah kita akan bisa mengcounter tentang isu-isu yang memperburuk image Islam gitu loh Bang. Kalau menurut Ane sih seperti itu. Ya, makasih Ahmad Alwi. Dari fakultas mana? Ane dari Fakultas Bahasa dan Seni Bang. PS luar biasa. Oke, berarti ya sedikit saya simpulkan ya dari jawabannya Ahmad Alwi gitu ya. Kalau mereka menyerang kita gitu kan, Islamofobia dengan ide, maka balas juga dengan ide gitu. Jadi kita balas dengan elegan gitu ya Alwi ya. Bahasa mudahnya gitu ya. Cantik Bang. Yang cantik ya, yang manis gitu. Bukan dengan sesuatu yang malah memperparah gitu. Islamofobia itu terhadap Islam sendiri. Oke, bisa nanti PC aneh ya di sini di chat kasih nomor antum. Oh ya Bang. Rumah ntar. Masya Allah. Terima kasih ya Alika Salim. Jazakumullah khair. Sebelum ditutup nih, langsung kirim nomor antum biar bisa dihubungi. Iya Bang. Segera karena lebih dari 5 detik angus. Ya, sambil jalan. Sebelum ditutup ada informasi lagi di akhir karena ini tidak bisa dilewatkan. Sudah pesanan gitu ya. Jangan lupa lagi bahwasannya agenda pada hari ini disponsori oleh Salim Corporation atau SC dan juga Syukur, yaitu susu kurma. Dengan minum susu ini kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur gitu, sesuai dengan namanya Syukur. Jangan lupa juga follow Instagramnya @salimcorp. Nulisnya @salimcorp gitu, kalau nggak tahu ya, saya kasih tahu biar nggak salah nulis. Kemudian IG yang Syukur ini boleh teman-teman juga kepoin, yaitu @yuksyukur.ku. @yuksyukur.ku. Itu boleh dicek Instagramnya. Ya, itu sedikit informasi di akhir. Berhubung waktu pun sudah menunjukkan 17.27 dan maghrib sekarang udah maju ya. Jadi teman-teman supaya bisa bersiap-siap, yang laki-laki langsung ke masjid, yang perempuan yang di rumah gitu. Kita akhiri saja kajian atau majelis ilmu kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Jadi jangan ilmu itu jangan dijadikan konten saja. Kita dapat ya udah kita nggak diamalkan. Tapi ketika dapat ilmu ya kita coba untuk amalkan semampu dan semaksimal kita.
Mungkin sekian dari Anda pribadi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar, astagfirullah, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya Muhammad Fauzi Hamdan sebagai MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.